Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberi kritik atau tanggapan tentang sebuah cerpen yang berjudul Membuat Bolu Marmer karya Fitriola Silviani. Cerpen karya Fitriola Silviani yang berjudul Membuat Bolu Marmer menarik untuk para pembaca, terutama untuk ibu-ibu atau anak milenial yang suka membuat bolu tetapi bosan dengan bolu yang itu saja. Cerpen ini bisa dijadikan solusinya untuk membuat bolu yang lezat, karena di dalam cerpen tersebut menceritakan tentang kakak beradik yang bernama Dinda dan Tasya. Mereka ingin membuat bolu marmer untuk ibu dan ayahnya. Lalu, mereka membeli bahan-bahan yang diperlukan seperti 5 butir telur utuh ukuran kecil, 250 gram tepung terigu, 200 gram mentega, setengah sendok teh baking powder, 50 gram mentega untuk oles loyangnya, 50 gram terigu untuk menutupi olesan mentega, 100 gram susu bubuk putih, 100 gram susu bubuk coklat. Kemudian 250 gram gula tepung dan 1 bungkus vanili. Mereka juga dalam membuatnya berbagi tugas agar bolu marmer cepat selesai. Dilihat dari resep dan cara pembuatan, bolu marmer yang tergolong cukup mudah dilakukan karena bahannya yang cukup simpel untuk ditemukan di supermarket atau di pasaran. Kalau dianalisis menurut unsur intrinsik cerpen, tema yang digunakan yaitu resep membuat bolu marmer. Kemudian hal yang menarik lainnya yaitu Fitriola Silviani ini bisa menjabarkan dengan jelas tokoh-tokoh yang ada di dalam ceritanya. Tokoh utama yaitu Dinda sebagai kakak, dan tokoh yang kedua yaitu Tasya sebagai adiknya. Mereka berdua ini memiliki watak penyayang dan baik. Seperti pada kutipan, mereka ingin membuat bolu marmer untuk ibu dan ayahnya. Dilihat dari kutipan tersebut, terlihat jelas bahwa mereka memang anak-anak yang sayang dan baik kepada kedua orang tuanya. Sebagai bentuk rasa sayang itulah mereka membuat bolu marmer. Kemudian jika kita lihat dalam keadaan realita kehidupan, sebagian anak-anak zaman sekarang terkadang memiliki rasa gengsi untuk mengungkapkan rasa sayangnya. Kadangkala ketika disuruh orang tua membeli sesuatu ke warung, mereka tidak mau dan beralasan malu. Atau ketika disuruh membantu orang tua melakukan sesuatu, selalu saja ada alasannya, seperti mager atau malas gerak, lagi sibuk. Padahal ketika orang tua melihat, mereka hanya bermain games di handphone. Kemudian alur yang digunakan di dalam cerpen sudah jelas, yaitu alur maju dan latar tempatnya berada di rumah Dinda dan Tasya yang dilakukan pada hari Minggu. Tetapi di dalam cerpen ini tidak ditemukan konflik permasalahan cerita yang berat, justru terkesan ringan. Sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang ketiga karena menggunakan kata ganti mereka. Ada pesan atau amanat yang tersirat di dalam cerpen ini, yaitu tunjukkanlah kasih sayangmu kepada orang yang spesial, contohnya kepada orang tua, agar kamu tidak menyesal di kemudian hari setelah mereka tiada. Dan menyampaikan resep bolu marmer. Kemudian cerpen karya Fitriola Silviani ini, kalau dilihat dalam bentuk tulisan atau teksnya, ada kesalahan pada penggunaan kata dan. Seharusnya tidak di awal kalimat, karena kata dan merupakan kata penghubung.
Kemudian, seharusnya ada penggunaan tanda baca koma pada kata setelah itu dan selanjutnya, karena merupakan kata penghubung antar kalimat. Kalau dalam bentuk video, dalam penyampaian ceritanya terkesan santai dan menarik, tetapi suaranya kurang keras, harus menggunakan volume tinggi untuk mendengarkan ceritanya dengan jelas. Kemudian, tentang kekurangan dan kelebihan. Kekurangan di dalam cerpen karya Fitriola Silviani ini yaitu kalau dilihat dari teksnya ada sedikit kesalahan tadi. Di dalamnya kesalahan ejaan dan penulisannya yang kurang rapi atau tidak sejajar antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya. Selain itu, tidak terdapat bahasa kiasan karena di dalam cerpen biasanya terdapat bahasa kiasan sebagai unsur keindahannya. Sedangkan kelebihannya yaitu bahasanya sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca, alur yang jelas dan tidak membingungkan. Sekian tanggapan atau kritikan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.